The Melvins adalah band yang memiliki sejarah panjang dengan diskografi yang mungkin tidak banyak diminati oleh pendengar musik arus mainstream. Namun di era kejayaan Seattle Sound pada 90-an, The Melvins pernah memecat Kurt Cobain sebagai produser mereka. Ya, cerita ini nyata, bukan sekadar mitos. The Melvins dibentuk pada tahun 1983 di Montesano, Washington oleh 3 pionir, Buzz Osborne pada gitar dan vokal, Matt Lukin pada bass, dan Mike Dillard pada drum. Awalnya mereka memainkan cover lagu dari Jimi Hendrix dan The Who, lalu mulai mengeksplorasi minat mereka terhadap hardcore punk. Ketika Dale Craver masuk menggantikan Mike Dillard, The Melvins mulai mengeksperimen dengan gaya musik yang lebih berat. Mereka merilis debut pertama berupa split album dengan band-band pionir Seattle Sound lainnya seperti Green River, Skin Yard, Soundgarden, dan Human. Ada hal unik pada album ini, karena The Melvins menjadi band yang menyumbangkan lagu dengan durasi paling pendek, sedangkan di masa mendatang mereka dikenal sebagai band dengan durasi lagu yang panjang. Setelah itu mereka merilis EP dan pada Oktober 1987 merilis full album pertama mereka, Gloomy Post Treatment, sebuah album dengan nuansa gelap dan agresif. Pada masa ini juga Buzz Osborne mulai berpacaran dengan Lori Black dan berencana menjadikannya basis. Akhirnya Matt Lukin dikeluarkan dari The Melvins dengan cara yang tidak etis. Dengan formasi Buzz, Lori, dan Dale, The Melvins merilis album Ozma pada 1989 dan Bullhead pada 1991. Lalu Lori meninggalkan band digantikan oleh Joe Preston dari Sun yang mengisi pada album Lizzo yang kemudian menghadapi masalah hak cipta karena nama Lizzo adalah merek dagang. Akhirnya album itu diubah judulnya menjadi Melvins. Kemudian drama internal di The Melvins dimulai. Drama pertama, The Melvins menerima kontrak dari major label yang bernama Atlantic Records dengan syarat tidak ada interupsi dari pihak label selama proses kreatif. Drama kedua, Lori Black kembali bersama The Melvins. Namun kontribusinya minim selama proses rekaman album Houdini, karena seluruh rekaman bass diisi oleh Buzz Osborne dan Dale Craver. Dan drama yang terakhir terjadi pada saat label menunjuk Kurt Cobain sebagai produser album Houdini. Namun kolaborasi guru dan murid ini menjadi kacau karena jadwal padat, kecanduan, dan tekanan. Akhirnya Kurt Cobain dipecat dari proyek tersebut. Setelah Houdini, mereka merilis Stoner Witch 1994 dan hampir menamai album selanjutnya dengan Kurt Cobain. Namun hal tersebut tidak jadi mereka lakukan karena tidak mau jika album tersebut disebut sebagai album tribute untuk Kurt Cobain. Kemudian album ini diberi judul Freaks dan menjadi album yang bermasalah karena dirilis di bawah Amphetamine Reptile Records. Dan untuk menghindari masalah hukum dengan Atlantic, nama band ditulis terbalik di sampul album. Stag 1996 menjadi rilisan terakhir mereka dengan Atlantic sebelum kembali ke jalur independen dengan album Honky 1997. Pada 1999, The Melvins bekerja sama dengan Mike Patton dan merilis katalog lama di bawah Epica Records. Di tahun ini mereka merilis trilogi album, The Maggot, The Bootlegger, dan The Cry Baby, yang juga mengcover Smell Like Teen Spirit pada tracklistnya. Kerjasama dengan Tool membawa Adam Jones kembali ke Colossus of Destiny 2001, yang direkam secara live dan menampilkan track eksperimental dengan suara bising. Album ini dikritik sebagai terlalu avant-garde. Pada 2002, The Melvins bekerja sama dengan Toshi Kasai yang menghasilkan total 12 album. Senile Animal 2006 menjadi karya penting memamerkan formasi baru dengan Cody Willis dan Jared Warren dari Big Business yang memberikan nuansa yang lebih tajam dan energik. Kasai membawa pendekatan eksperimental dan membantu The Melvins mempertahankan relevansi dengan produksi yang solid. Kolaborasi penting lainnya termasuk proyek dengan Jello Biafra yang melahirkan Never Breathe What You Can See 2004 dan Sick Howdy 2005, memperlihatkan sisi segar namun tetap menjaga ciri khas dari The Melvins. Tidak berlebihan jika menyebut tanpa The Melvins, kita tidak akan mengenal Nirvana, I Hate God, Crowbar, dan Mastodon. Lebih dari 40 tahun berkarya, The Melvins tetap menjadi salah satu band dengan etos kreativitas super tinggi, yang dikenal atas eksplorasi musiknya yang tak kenal batas, kolaborasi unik, dan keberanian untuk terus bereksperimen. Boleh saya tutup episode ini sekarang?